Ya, terima kasih untuk panitia dan terima kasih Bu Indri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Erik. Ada Pak Erik juga. Saya bisa minta izin untuk share screen ya? Bisa Bu, bentar. Apakah sudah bisa Bu? Sudah. Baik Bu. Oke, teman-teman semua, ini adalah launching pertama yang kita lakukan terkait dengan program Fast Track, gitu ya. Jadi ini adalah satu program yang nantinya mungkin berguna buat teman-teman semua untuk bisa studi dengan cepat, untuk tidak hanya sampai di S1, tetapi bisa lanjut sampai ke S2. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa mempercepat begitu. Kemudian yang kedua, ini adalah satu program yang kita lakukan dengan pada saat Anda di S1, Anda sudah bisa ambil mata kuliah di S2. Jadi ini adalah satu program, kalau Anda ikut program yang biasa, akan jadi Anda harus nunggu dulu, lulus dulu semuanya, S1-nya sampai dapat ijazah, kemudian baru Anda lanjut ke S2. Tetapi dengan adanya program Fast Track ini adalah satu launching pertama atau satu program yang bisa mendorong Anda untuk bisa cepat, untuk bisa sampai S2. Karena saat ini pendidikan di S1 mungkin belum cukup gitu ya, tapi sudah banyak yang harus S2 gitu. Jadi ini adalah satu peran yang kita bisa lakukan. Kemudian dari sini, ini diperuntukkan siapa saja yang bisa ambil. Ini untuk semua mahasiswa di Ubaya. Jadi bukan hanya mahasiswa S1 TI, tetapi sebetulnya bisa untuk semuanya. Semua program itu bisa ambil untuk mata kuliah ini untuk ikut program Fast Track. Jadi bisa ambil di S2 TI, tapi juga bisa fast track mengikuti program fast track asalkan mahasiswa dari Ubaya. Jadi kalau di luar Ubaya kami belum buka untuk itu, tetapi ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari Ubaya yang di S1 bisa lanjut. Saya tidak masuk ke program S2-nya dulu penjelasan, tapi sepintas saja. Bahwa kurikulum di S2 itu cuma terdiri dari 36 SKS. Dengan masa studi normal itu 4 semester. 70-75% mahasiswa kita selama ini itu bisa lulus persis 4 semester. Artinya tepat waktu. Jadi ada yang 3 semester. Dari 70 itu kira-kira 60% itu lulus dengan 3 semester. Jadi 3 semesternya, tetapi tentu saja rada lebih berat karena dia harus dimampatkan. Nah, nanti saya akan tunjukkan dengan program Fast Track ini, itu lebih menjamin Anda bisa lulus 3 semester, tetapi dengan tidak berat gitu untuk bisa lulus dalam 3 semester itu. Nah, waktu kuliahnya itu Senin sampai Jumat jam 18.30 sampai 21. Itu 18.30 bukan 18. 18.30 sampai jam 21. Jadi, untuk fast track dimungkinkan karena Anda kuliah biasanya untuk S1 itu ada di pagi hari, sedangkan malamnya Anda bisa kuliah untuk yang di S2-nya. Nah, kalau Anda bekerja, sudah lulus dan Anda bekerja, ini satu kesempatan juga buat Anda bekerja, tapi malamnya juga bisa kuliah. Dan sebagian besar, 70-80% mahasiswa kita itu sudah bekerja. Gitu ya. Jadi artinya ada yang start dari awal sudah kerja, tapi ada yang di tengah-tengah kemudian bekerja. Tapi biasanya sampai di ujung belakang hampir lulus, itu sudah 100% bekerja. Penerimaan mahasiswa baru untuk program MTI ini setiap semester, bisa dari semua prodi, gitu ya. Nah, sekarang kenapa kok harus fast track, gitu ya? Ini yang saya coba untuk gambarkan saja sedikit. Yang saya kasih warna orange tua itu adalah menunjukkan perjalanan Anda di program sarjana.
Untuk yang orange rada terang itu program magister, sedangkan yang coklat muda itu adalah program fast track. Jika tanpa fast track, biasanya Anda lulus itu kan, kalau ini saya bicara masa studi normal, Anda lulus dulu dalam Anda lulus dulu selama 8 semester, kalau ini normal, lulus baru kalau Anda punya SK lulus, Anda sudah bisa daftar kalau di sama-sama Ubaya, kemudian Anda baru start, mulai ngambil S2-nya. Ya. S2-nya ini mundur, atau bukan, kalau on time atau normal itu 4 semester. Jadi total yang Anda butuhkan tanpa fast track itu Anda butuh sekitar 12 semester. 12 semester total ya. Berarti 6 tahun Anda butuhkan. Nah, kalau dengan fast track, kalau seandainya masa studi Anda di S1-nya normal, 8 semester tetap, pada semester ke-8 Anda melakukan fast track. Jadi Anda ambil mata kuliah dulu. Tidak semua mata kuliah bisa diambil, tentu saja. Mata kuliah yang di atas-atas tentu saja nggak bisa diambil gitu ya. Mata kuliah yang dibuka itu tertentu kita tawarkan, itu yang Anda pilih. Kalau Anda ambil mata kuliah di sini, maka begitu start Anda lulus, Anda masuk di program S2-nya, maka nilai-nilai yang di sini bisa langsung masuk ke program S2. Sehingga dengan begitu Anda tinggal mengambil sisanya saja. Nah, sisanya ini yang kemudian Anda menjamin Anda, karena kan jumlahnya pasti kurang dari 36. Itu Anda bisa selesaikan dalam 3 semester ini, pasti mestinya harusnya selesai gitu ya. Oke, karena sebagian mata kuliah sudah ditarik. Bahkan kalau Anda tetap lulus 8 semester untuk S1, tetapi fast track-nya Anda mulai semester 7. Apakah dimungkinkan? Dimungkinkan. Jadi setiap fast track ini Anda boleh ambil 3 SKS atau 6 SKS tergantung Anda merasa berat atau tidaknya. Jadi kalau Anda misalnya Anda merasa bahwa saya berani ambil karena semester 8 ini tinggal TA saja, saya ambil 6 SKS di sini. Berarti 6 ini yang dipindahkan. Tetapi kalau saya bagi 2 begini, saya bisa ambil mungkin sampai 12 SKS. Berarti kalau 12 SKS Anda ambil, berarti itu sudah sepertiga selesai. 12 SKS karena Anda harus selesainya kan 36. Berarti Anda cuma tinggal 2/3 dari keseluruhan mata yang ada. Jadi sekitar 24 SKS. 24 SKS kalau di S1 Anda bisa habiskan dalam 1 semester, kalau di S2 nggak bisa gitu ya, karena memang ada perbedaan gitu. Nah, tetapi minimal di semester ketiganya itu Anda tinggal melakukan tesis saja dan pasti itu bisa lulus gitu. Saya anggap tesisnya itu dilakukan dengan tepat ya. Kalau tesisnya yang nggak dikerjakan ya saya nggak bisa jamin itu gitu. Tetapi secara prinsip ini harusnya selesai. Nah, kalau Anda bisa S1-nya lulus 7 semester, semester 8-nya saya memang blur begini, hilangkan. Semester 7-nya saya ambil fast track, maka saya bisa dalam 10 semester, itu terjamin bahwa Anda lulus. Jadi ini adalah program percepatan, sehingga kalau dengan kata lain, 5 tahun Anda bisa selesai S1 dan S2. Nah, ini adalah keuntungan program fast track. Di sisi lain, karena kalau misalnya Anda ambil fast track-nya itu di semester 7 atau semester 8, maka Anda akan ikut biaya kuliah pada semester itu, gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan yang ke belakang bagaimana? Ya sudah nggak bayar yang kenaikannya, artinya kenaikan ya cuma sisa SKS saja yang belum diambil, yang sudah diambil itu akan tetap dengan harga yang lama karena sudah ada nilainya dan tinggal masukkan saja. Jadi keuntungan kedua selain percepatan waktu, keuntungan kedua adalah soal biaya. Nah, karena Anda alumni, pasti kan kalau Anda lulus S1 di sini kan pasti alumni, maka Anda dapat 20% potongan sejak fast track.
Jadi sejak fast track sudah kita asumsikan bahwa Anda pasti menjadi alumni kita gitu. Sehingga sudah sejak awal itu 2 potongan 20%. Jika Anda punya keluarga aktif, maka sampai 30%. Ini yang bisa fix ya. Sedangkan yang lain-lain seperti semester lalu ada program bantuan terkait COVID dan sebagainya, ada yang dapat 1 semester full itu free, ada yang dapat 2 semester full free, dan seterusnya. Jadi itu program-program lain yang saya nggak bisa tawarkan di depan, tetapi sebetulnya saya sampaikan program-program seperti itu dimungkinkan ke belakang. Tetapi saya tidak bisa janjikan, tetapi kalau 20-30% itu sudah ada. Gitu ya. Jadi untuk alumni pasti, jadi minimal Anda masuk ke MTI Ubaya itu Anda dapat potongan 20% untuk semua selama masa studi normal ya. Nah, seperti biasalah untuk kepentingan untuk pembiayaan ya harus masa studi normal. Kalau di luar masa studi normal nggak bisa dapat potongan yang begitu. Jadi ini adalah keuntungan-keuntungan kenapa kok perlu fast track. Nah, ini kurikulum secara umum kita bergeraknya itu di bidang logistik dan supply chain engineering. Logistik itu mulai dari bahan baku sampai ke barang jadi. Jadi mulai dari pengadaan, mulai pemesanan bahan baku, bagaimana mengatur untuk kerjasama, kolaborasi dengan supplier, kemudian produksinya, sampai ke ujung belakang itu adalah tentang pendistribusian. Ini mata kuliah yang ada secara umum, ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah wajib. Yang tidak bisa ditawarkan dalam fast track itu adalah riset metodologi 1 dan riset metodologi 2. Riset metodologi 1 itu keluar, nanti hasilnya itu akan menjadi seluruhnya itu ada terjamin untuk bisa publikasi. Sedangkan yang di riset metodologi 2 itu keluar sebagai proposal tesis, sama seperti waktu di S1 keluarnya sebagai proposal tugas akhir. Ini persyaratan secara umum yang bisa ambil itu adalah yang telah selesai 130 SKS, tapi 130 ini bukan pada saat Anda mendaftar, tetapi pada saat Anda start fast track-nya. Jadi kalau fast track-nya itu kan daftarnya di semester 7 misalnya, tetapi fast track-nya di semester 8. Berarti sampai akhir semester 7 itu baru lulus 130. IP di atas 3,5, mata kuliah yang bisa diambil itu adalah ada 5 ini yang ditawarkan. Supply Chain Engineering, Statistic for Engineering, Supply Chain Strategy, Operational Research, dan System Modeling dan Simulation. Jadi ini adalah mata kuliah yang sebagian besar sudah Anda pelajari di S1, tetapi tentu saja di sini ada beberapa hal yang tidak diajarkan di S1, itu yang diberikan di S2. Jadi ini adalah yang bisa diambil. Jadi Anda bisa ambil mulai 3 SKS, sampai 12, bahkan mungkin bisa 15 kalau Anda memang sanggup untuk menyelesaikan gitu ya. Tetapi 3 ini adalah minimal, sehingga kalau itu masuk ke semester depannya berarti masuk di S2 berarti 36 yang 3 SKS-nya Anda sudah nggak perlu kuliah lagi. Kalau Anda ambil 12 SKS berarti sisanya 24 aja yang perlu Anda selesaikan dalam 3 semester itu. Jadi ini adalah kemungkinan Anda bisa mengambil S1 dan S2 dengan cepat. Jadi pendaftaran untuk semester ini untuk mahasiswa TI itu tanggal 24 Januari 2021 untuk yang semester depan, karena kita terima setiap semester, berarti ini adalah pendaftaran yang terakhir. Jadi Anda boleh mendaftar di awal, boleh sampai ini, tapi yang paling akhir tanggal 24 Januari kalau mahasiswa TI, kalau mahasiswa non-TI tanggal 18 Desember. Info lebih lanjut ada di Mbak Evi, PAJ itu nomor di sini. Itu saya sudah titip ke Bu Indri untuk ditaruh di chat brosur untuk MTI dan flyer untuk fast track. Jadi untuk yang kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, Anda boleh kontak ke Mbak Evi atau boleh kontak ke saya juga. Begitu, mungkin itu
Terima kasih. Jadi ini sosialisasi yang kita lakukan secara rutin gitu. Jadi misalnya Anda sudah ikut yang lalu, ini saya rasa ini ketiga mungkin ya. Jadi dan semuanya juga sudah kita taruh di panduan untuk mahasiswa di Google Drive. Anda bisa mengakses dengan login Buaya. Jadi yang hari ini saya akan jelaskan mungkin sedikit tentang apa bagian-bagiannya, tapi lebih fokus pada rencana kita di semester mendatang. Jadi kalau kita mau buka untuk semester mendatang, maka penjelasannya harus diberikan sekarang, termasuk juga pendaftarannya, supaya Anda juga punya kesempatan gitu ya untuk memikirkan mana yang mau dipilih, kemudian terkait juga dengan perencanaan studi Anda. Oke, saya mulai. Yang pertama adalah TI Ubaya itu mendapatkan hibah Kampus Merdeka. Tidak semua mendapatkannya gitu ya. Jadi kita termasuk yang ini ya bisa secara nasional kita mendapatkan hibah tersebut selama beberapa tahun, dan itu yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka kita. Jadi mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini itu nanti akan ada dukungannya gitu ya, ada dukungannya dari pemerintah yang dilewatkan Teknik Industri Ubaya. Jadi nanti untuk karena hal tersebut makanya jangan ragu gitu ya untuk bisa mengikutinya. Oke, sekarang mengenai manfaatnya apa saja. Ini juga beberapa kali sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah ekivalensi SKS, maksimum 20 SKS. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda memilih kegiatan di luar kampus selama 1 semester, jadi telat lulusnya. Itu kita juga nggak mau ya. Kita maunya Anda bisa lulus tepat waktu, tapi juga mendapatkan kesempatan berkegiatan di luar. Karena itu Anda diizinkan untuk mengganti sampai maksimum 20 SKS dari mata kuliah yang Anda mestinya harus ambil di semester tersebut dengan kegiatan di luar kampus yang sesuai dengan ketertarikan Anda. Jadi Anda lebih tertarik kemana gitu ya, nanti kita berusaha ikuti. Nah, kemudian kenapa kok kita sangat concern di sini, karena jangan lupa TI Ubaya kan juga punya akreditasinya sudah unggul, itu paling tinggi di Indonesia. Kemudian kita akreditasi internasional IABI, sudah general. Kemudian kita juga punya sertifikasi internasional. Nah, ketiga hal itu kita jaga banget. Jadi meskipun Anda berkegiatan di luar kampus, Anda tetap dapat dipertanggungjawabkan gitu sebagai lulusan Teknik Industri Ubaya. Tapi jangan khawatir, ini nanti kita akan bantu semua gitu ya untuk penyelenggaraannya. Kemudian dengan mengikuti kegiatan di luar kampus tersebut, Anda akan memiliki karya. Karya ini bisa Anda buat untuk entah untuk menambah portofolio di CV gitu ya, atau misalnya untuk mendapatkan hak cipta ya, untuk mendapatkan apa nama Anda tertera di publikasi dan seterusnya. Itu hal-hal tersebut yang nanti akan bisa Anda manfaatkan di masa mendatang gitu. Jadi sekalian ikut kegiatan luar kampus, sekalian nanti muncul karyanya. Kemudian yang pasti pengalaman ya, karena Anda tidak hanya belajar di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus, bertemu dengan pihak lain yang ini ya lebih mendarat ke bumi gitu ya, jadi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian networking. Nah ini kalau di mahasiswa networking itu juga tetap perlu, makanya Anda ikut kegiatan-kegiatan gitu ya untuk membangun networking. Apalagi nanti kalau Anda sudah bekerja. Networking itu penting banget. Jadi karena itu kita kenapa nggak curi start gitu ya. Jadi belum lulus tapi sudah masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah itu nanti juga akan memberikan ini manfaat di masa mendatang. Nah selain 4 yang pasti Anda dapatkan ini, ada beberapa juga yang Anda bisa dapatkan. Jadi pertama sertifikat. Ini ada magang yang memberikan sertifikat. Ini bisa Anda jadikan bukti di CV dan lainnya. Kemudian uang saku ada yang dari pihak penyelenggara maupun dari TI Ubaya, karena kita tadi mendapatkan hibah tadi ya. Kemudian Anda juga berpotensi untuk direkrut jadi pegawai, karena Anda sudah menunjukkan misalnya ya usaha Anda terbaik, performance Anda terbaik, sehingga bisa-bisa belum lulus sudah direkrut gitu ya, karena sudah melihat bagaimana
kinerja Anda di perusahaan tersebut. Kemudian Anda juga bisa membuatnya ini menjadi tugas akhir, karena misalnya aja ya magang gitu atau wirausaha atau lainnya, itu kan bobotnya sudah tinggi gitu ya. Jadi makanya dia bisa menggantikan 20 SKS. Nah, itu kalau Anda sekalian mau Anda jadikan tugas akhir juga bisa ya. Kemudian nanti Anda tadi terkait dengan ekivalensi ini, Anda tidak perlu mengikuti kuliah reguler. Nah, tetapi nanti Anda bisa mengikuti secara mandiri. Kemudian untuk ujiannya Anda nggak usah ikut UTS UAS, tapi nanti ada ujian tersendiri di akhir. Itu pun ya, kalau misalnya mata kuliahnya mungkin belum terlalu setara gitu ya dengan tema dari misalnya magangnya. Tapi kalau misalnya sesuai banget antara topik magang dengan misalnya topik mata kuliahnya, maka laporan magangnya bisa menjadi nilai ujiannya tersebut atau nilai mata kuliah tersebut. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui ya. Jadi ini nanti ada kelas khusus, jadi Anda nggak usah bingung soal presensi dan lainnya. Kemudian untuk setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka akan ada dosen pendampingnya. Jadi jangan khawatir misalnya ketemu kesulitan di lapangan dan lainnya, Anda akan bisa berkonsultasi dengan dosen pendamping. Selain itu, kalau kita di perusahaan nanti akan ada juga supervisor ya dari sana. Jadi Anda akan didampingi dua pihak, dari perusahaan dan dari kampus ya. Kemudian jadwalnya fleksibel ya, karena di sini Anda bisa atur waktu sendiri. Anda bisa mengikuti waktu yang telah ditetapkan oleh si penyelenggara, tapi di luar waktu itu, nah silakan Anda bisa mengatur waktu Anda sendiri. Nah, dengan sekian banyak manfaat yang ada, nah saya yakin ini pasti ini nggak ada ruginya gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, sekarang kita lihat untuk di TI Ubaya kita ada 3 kegiatan yang utama yang kita dorong mahasiswa untuk bisa mengikuti, dan juga tadi ya kita mendapatkan bantuan hibah. Jadi ada kegiatan magang ini di perusahaan, kemudian pertukaran pelajar di perguruan tinggi lain, dan juga ada wirausaha. Nah, jadi kalau kita lihat dari dari pembagiannya, untuk magang ini Anda bisa daring ataupun luring. Jadi yang sekarang ini memang karena masa pandemi ada perusahaan-perusasahaan yang mintanya daring, kemudian dari pemerintah juga membuka kesempatan untuk magang daring. Tapi ada juga yang luring. Kalau luring itu berarti langsung ke tempat perusahaan tersebut berada. Nah, jangan khawatir untuk pembiayaan transportasi, akomodasi. Nah, itu nanti bisa didukung gitu ya oleh dana hibah tersebut. Kemudian untuk kegiatannya sumbernya bisa dari Kemendikbud. Jadi Anda buka aja web Kampus Merdeka, googling aja nanti ketemu ya. Itu nanti ada sekian macam daftar, Anda tinggal pilih. Kemudian yang lainnya kalau mau yang jalan tol, jadi yang jalan tol itu maksudnya Anda nanti bisa langsung bekerja atau magang di mitranya Teknik Industri Ubaya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan sekian perusahaan yang nanti setelah kami seleksi ya, yang ikut siapa, karena kan mereka biasanya ada kuota, Anda silakan masuk aja ke sana. Jadi langsung bisa magang di sana. Kalau di Kemendikbud, saingan Anda se-Indonesia ya, tapi memang banyak sekali lowongannya. Jadi Anda bisa ikut di sana, ikut seleksi nasional. Kalau mitra perusahaan ini langsung masuk gitu ya, karena seleksi itu nanti ada di pihak kita, dan di pihak perusahaan nanti akan menerima hasil seleksi yang kita sudah berikan. Nanti di perusahaan akan dicek lagi. Tapi jangan khawatir, selama ini ya sudah bisa jalan gitu ya. Jadi kita udah jalin kerjasama dengan mereka. Kemudian untuk pertukaran pelajar itu juga dibuka ya. Jadi silakan aja kalau mau ingin kuliah di tempat yang lain. Nah, itu juga kita buka. Ada yang daring, ada yang luring. Jadi yang daring ini memang karena pandemi jadi lebih banyak yang daring, tapi yang luring juga ada juga gitu ya. Nanti kita bisa lihat pengalamannya teman-teman Anda yang sudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk kegiatannya ini Anda bisa memilih universitasnya bisa dari Kemendikbud.
ini pengalaman kemarin ada dalam negeri dan luar negeri ya. Ini, jadi bisa melalui website Kampus Merdeka tersebut. Kemudian kalau mau jalan tol lagi, nah TI Ubaya juga telah bekerja sama dengan beberapa mitra PT. Kemudian kami mendapatkan kuota, jadi nanti Anda bisa langsung masuk untuk kuliah di tempat yang lain. Jadi ini sama-sama dilakukan dalam 1 semester ya. Anda bisa pilih dalam maupun luar negeri. Nah, kemudian untuk wirausaha ini sebenarnya untuk Anda yang ingin membangun usaha, ingin mengembangkan usaha orang tua gitu ya, punya ide usaha dan seterusnya, ini juga bisa kami dukung gitu. Jadi kan enak ya nanti kalau sudah lulus usahanya jalan gitu ya dengan bantuan dari hibah Kampus Merdeka tersebut. Jadi untuk wirausaha Anda bisa ambil program yang dari Kemendikbud. Kemudian bisa juga dari inkubator yang berada di perusahaan maupun di perguruan tinggi yang lain, itu Anda akan di training di sana gitu ya untuk siap melangkah menjadi usaha yang lebih besar. Kemudian Anda juga bisa masuk wirausaha ini melalui program kompetisi wirausaha. Itu berarti Anda diadu dengan teman-teman di seluruh Indonesia, kemudian nanti yang masuk final biasanya itu akan dikasih training dan seterusnya supaya bisa melangkah lebih lanjut lagi. Jadi ada sekian banyak gitu ya kegiatan yang di sini yang akan kita dukung dari hibah Kampus Merdeka. Selain itu masih ada 5 lagi kegiatan Kampus Merdeka yang Anda bisa pilih ya, tapi nanti kita akan cek gitu ya apa aja yang sesuai gitu ya dengan kita. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini yang sudah kita jalani ya, jadi kita di TI ini Kampus Merdeka sudah 2 semester, semester genap kemarin sama semester dasar sekarang. Ada teman-teman Anda yang sudah mengikuti kegiatan Bangkit, itu yang menyelenggarakan Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Jadi ini untuk dinotis ya, jadi dinotis oleh para startup ini, maka ikut kegiatan Bangkit gitu ya. Jadi nanti bisa kelihatan ya kalau Anda cita-citanya mau kerja di startup atau lainnya. Kemudian ini adalah magang dan studi independen bersertifikat, ini dari Kemendikbud juga. Jadi Anda ikut kegiatan ini nanti dapat sertifikat dari ini pemerintah. Kemudian ada program pertukaran pelajar internasional ISMA. Ini pertukaran pelajarnya dia luring ya. Jadi Anda dibiayai mulai dari berangkat, tinggal di sana, uang sekolah itu dibiayai semua. Dan bebas pilih mau ke univ manapun. Ya, jadi nanti ada ceritanya ya teman kita yang sudah berada di benua yang lain ya. Kemudian yang program transfer kredit internasional ini diselenggarakan secara daring juga dengan universitas luar negeri. Juga teman kita ada juga yang masuk ke sini. Ya. Oke, nah untuk mitra MBKM-nya ini yang perusahaan-perusahaan yang kami telah bekerja sama. Ada yang memang dari awal kita sudah inisiasi kerjasamanya, tapi ada juga yang berasal dari perusahaan usulan dari mahasiswa. Jadi misalnya Anda mau TA di mana, kemudian mau sekalian magang di sana, nah itu nanti kami akan approach untuk bisa terjalin kerjasama lebih resmi lewat perjanjian kerjasama. Jadi kenapa kok kita mesti ada perjanjian kerjasamanya supaya Anda terlindungi juga gitu ya. Jadi bisa terlindungi waktu magang di sana. Jadi ini yang muncul dari TA, misalnya ada teman kita yang mau TA di ini ya Niluh Jelantik ya di Bali. Nah itu kemudian kita jalin kerjasama supaya nanti berikutnya kalau ada yang mau magang di sini lagi bisa gitu ya. Nah ini jadi ini jalan tolnya ya kalau Anda mau magang tapi bingung di mana, nah silakan pilih aja dari sini. Kemudian untuk yang mitra lainnya adalah mitra perguruan tinggi. Nah ini Anda kalau mau misalnya nyoba kuliah di UI itu gimana sih? Nah ini bisa di sini. Kemudian juga dengan UGM. Yang ini teman-teman kita sudah ada yang ini ya ikut yang di UGM 1 semester. Kemudian yang baru ini Universitas 11 Maret di Solo itu juga sudah membuka kesempatan bagi TI Ubaya untuk bisa ke sana. Kemudian ada
Universitas Trisakti di Jakarta ya, yang juga membuka kesempatan tersebut. Nah, ini kita kita pilih yang memang PTN atau PTS yang bagus, kemudian akreditasinya juga paling tidak sama dengan kita atau lebih tinggi dari kita gitu ya, supaya Anda mendapatkan kesempatan yang lebih bagus lagi di tempat-tempat tersebut. Nah, kita membuka kesempatan ini berarti juga kita membuka kesempatan pada yang lain. Jadi ada teman-teman dari luar Ubaya yang juga sekolah atau studi di TI Ubaya. Mungkin ada kelas-kelas yang teman-temannya ada dari universitas lain ya. Nah, itu juga kita buka kesempatan tersebut. Selain dari tempat-tempat tersebut, ini kita juga terjalin, Ubaya itu termasuk dalam jejaring Universitas Nusantara atau NUNI. Kemudian karena itu kita bisa melakukan pertukaran pelajar. Jadi kalau misalnya Anda tertarik untuk kuliah di tempat-tempat ini selama 1 semester, itu silakan. Jadi sudah terbuka kesempatannya, jadi nanti silakan dipilih dari sini, kemudian bisa dicek ini ya. Nah, semua yang saya tampilkan di sini itu sudah ada di Instagram kita. Ya, jadi silakan untuk cek Instagram kita, pengumuman-pengumuman yang terdahulu seperti apa. Nanti kalau ada lagi pengumuman baru akan kita sampaikan lagi. Kemudian kita juga tergabung dalam Asian University Network. Ini universitas-universitas di ASEAN ya yang membuka kesempatan tersebut, bisa dicek di webnya. Kemudian Ubaya ini kan juga punya hubungan internasional ya. Nah, ini kemarin yang kita buka ke Seoul. Jadi di Hanyang University. Ini juga khusus untuk Ubaya aja gitu. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini bisa untuk dimanfaatkan ya. Oke, nah sekarang teknisnya gimana? Jadi ini kan ada teman-teman dari 2021 ya, sama 2020 itu masih tahap-tahap untuk penyesuaian kuliahnya. Nah, Anda mulai bisa mengikuti kegiatan itu di semester 5. Semester 5 itu terbuka untuk exchange. Jadi Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini. Tapi kita kan nanti semester depan itu genap ya, berarti semester 6 itu Anda silakan kalau mau ikut ketiga kegiatan tersebut sampai semester 8 itu diizinkan gitu ya. Jadi nanti silakan direncanakan Anda maunya yang mana gitu ya. Oke, kemudian ini saya bukakan dulu yang ini ya untuk untuk yang lain bagaimana? Tadi kan baru semester 5 gitu ya. Terus yang angkatan 21, 20 terus ngapain gitu. Nah, bagi Anda yang belum dapat kesempatan itu, ikutin aja kegiatan-kegiatannya ya. Jadi karena Kampus Merdeka ini kita selenggarakan kegiatan-kegiatan itu ada yang untuk semua. Jadi misalnya, ini kita ada pelatihan VR. Ada pelatihan VR bisa diikuti oleh semua angkatan. Sudah berjalan ya. Dan teman-teman Anda itu sudah menyelesaikan pelatihan selama 14 kali pertemuan. Nah, itu nanti bisa kita dengarkan nanti ininya ya, pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian tetap berkarya, tetap berprestasi. Ini contoh Angelin. Nah, Angelin mengikuti lomba dan berhasil meraih juara 2. Ini inisiasi dari Angelin sendiri. Jadi Anda bisa mencari lomba-lomba apa nih yang bisa Anda ikuti, baik nasional maupun internasional. Kemudian ini ada teman-teman juga yang kemarin kita daftarkan untuk mengikuti lomba poster, ya, dan kemudian bisa mendapatkan juara juga. Ini semuanya itu kita yang dari TI Ubaya ya, yang menyelesaikan semua urusan administrasi dan pembayaran. Jadi jangan khawatir kalau Anda ikut kegiatan-kegiatan ini, kami siap mendukung 100%. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya seperti kuliah kamu, itu kita nggak main-main kalau ngundangnya ya. Jadi ada vice president, CEO gitu ya, yang praktisi yang berpengalaman. Nah, kita bisa, kalau kita masih di dalam kampus ya, tapi kita masih bisa belajar apa sih yang ada di luar gitu ya. Kemudian nanti kita juga ada program visiting professor. Jadi sudah beberapa kali ya kita kedatangan dosen terutama dari Inggris ya, United Kingdom.
yang nanti sore ini ya dengan Prof. Pavel. Jadi nanti silakan ikut supaya katanya kan akreditasi internasional ya, terus harusnya juga bisa bisa memasuki komunitas internasional ya. Kemudian tidak hanya ini programnya Kampus Merdeka, teman-teman Anda itu ada yang sudah jadi pembicara webinar. Jadi di sini ada Charlie sama Marcelo ya, juga karena mereka mengikuti magang di Disperindak ya, mereka mengikuti magang di Disperindak, kemudian mereka membagi ilmunya ke UMKM di Jawa Timur. Nah itu Anda juga bisa ikut dengerin gitu ya di sana. Nah, tapi kita lihat contohnya seperti Charlie dan Marcelo ini juga berarti mereka sudah memiliki karya gitu ya di tengah-tengah proses magangnya. Jadi ini Kampus Merdeka bukan untuk angkatan tertentu aja, tapi buat semua. Dan kita bisa mendukung acara tersebut ya. Oke, nah ini nanti kalau mau tahu lebih lanjut, kita sudah ada buku panduannya. Nanti silakan untuk dicek ini ya. Di panduan untuk mahasiswa ya di Google Drive sudah kita buka asal Anda aksesnya melalui Buaya. Kemudian untuk pendaftarannya itu seperti apa? Jadi Kampus Merdeka ini memang kita perlu data-data dari Anda supaya kita bisa sesuaikan. Jadi seperti ini, nanti kalau diklik ya pendaftaran Kampus Merdeka seperti ini, kalau diklik nanti muncul form ini yang nanti Anda isi. Kemudian Anda mau ikut yang mana. Jadi setiap kegiatan Anda baik lewat Kemendikbud ataupun Anda mau usulan perusahaan atau Anda ikut kegiatannya TI Ubaya, maka bisa pilih di sini. Kemudian Anda mau ikut mana saja. Nah, lalu ada file Excel yang perlu diisi. Jadi bentuknya file Excel-nya seperti ini. Oke, udah kelihatan ya? Jadi nanti Anda bisa isi di sini, Anda mau keterangan identitas, kemudian mata kuliah apa yang sudah diambil. Ini tinggal copas dari transkrip mestinya ya, dari My Ubaya tinggal copas di sini. Kemudian mata kuliah yang belum diambil apa ya, jadi nanti bisa masuk di sini. Nah, kenapa kok kita mesti cek mata kuliah yang belum diambil? Karena kita mau sesuaikan dengan ini ya mata kuliah yang Anda ambil di univ lain atau topik magangnya. Jadi nanti kita sesuaikan supaya Anda bisa mendapatkan tadi penggantian hingga 20 SKS. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan hal tersebut. Oke, kemudian ini tadi Instagram kita jangan lupa untuk di-follow karena kegiatan-kegiatan kita itu pasti muncul di sini. Jadi nanti Anda bisa ikuti pengumuman-pengumuman terbaru karena kadang ini ya, kadang kita tuh ada kuota gitu ya. Jadi ya yang lebih cepat yang kita proses duluan. Oke, saya rasa itu dari saya. Saya kembalikan ke MC. Halo Sylvia. Oke, gimana Kak kabarnya? Baik, Sylvia dan teman-teman bagaimana? Baik Kak. Baik, Kak. Oke Kak, sekarang kesibukannya lagi ngapain saja sih Kak? Kalau aku sendiri saat ini sedang ikut magang di PT ETA Indonesia, mengerjakan program virtual reality dan augmented reality. Oh ya, kebetulan kan kakak lagi ikut magang nih. Boleh dong Kak, kakak bagiin ceritanya gimana pengalaman kakak selama mengikuti magang di perusahaan tersebut. Dan persiapan apa aja sih yang udah kakak lakukan dari sebelum hingga kakak magang saat ini? Ya, pertama-tama perkenalkan semuanya, nama saya Desa Ayu dari Teknik Industri Angkatan 2018. Untuk program MBKM yang saya ikuti sendiri ada 3, yaitu Bangkit pada semester lalu, magang industri di PT ETA pada semester ini, dan juga pertukaran pelajar ISMA yang akan saya ikuti di semester depan. Kalau untuk program magang MBKM sendiri ini, awalnya saya itu sama sekali tidak ada rencana untuk ikut program ini ya teman-teman. Soalnya seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya semester 7 itu, mahasiswa biasanya sudah mulai boleh mengambil tugas akhir. Jadi pada awal semester kemarin, saya juga sudah merencanakan untuk fokus mengambil tugas akhir dan magang di salah satu perusahaan yang ada di
yang ada di Sidoarjo sana. Namun karena kemarin itu kondisi COVID-nya sedang parah, jadi perusahaan memutuskan untuk tidak mengambil magang dulu. Dan kebetulan saat itu saya sedang membaca hotline grup angkatan di WA, ada pengumuman bahwa Prodi itu menawarkan magang MBKM Virtual Reality di PT ETA. Alhasil, saya akhirnya mengikuti program magang itu. Kalau dari jurusan sendiri, waktu itu benar-benar membantu banget teman-teman. Jadi, mulai dari proses pendaftaran magang, mengurus penggantian topik proposal TA saya, mengajukan proposal ke perusahaan, memberi dosen pembimbing sesuai topik, dan masih banyak lagi. Seperti yang teman-teman tahu sendiri, waktu saya magang ini, topik yang saya ambil itu seputar virtual reality, di mana topik tersebut kan bukan merupakan topik yang biasanya diambil oleh mahasiswa teknik industri atau dipelajari saat kuliah ya. Jadi tentu saja ada banyak kesulitan yang saya temui. Namun, kalau misalnya nanti teman-teman berniat untuk mengambil magang yang topiknya di luar kuliah seperti saya ini, nggak usah khawatir, karena Prodi sendiri dan perusahaan juga memberikan banyak dukungan dan support yang akan membantu teman-teman ke depannya. Kalau dari Prodi sendiri, untuk program virtual reality ini selain dibantu dari administrasi, lalu ada uang sakunya juga memberikan dosen pembimbing, yaitu dosen Infor, Pak Delta, yang juga memang berkecimpung di dunia virtual reality, jadi setiap ada kesulitan, saya bisa langsung konsultasi sama Pak Delta. Selain itu, dari perusahaan sendiri, pembimbingnya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman, nggak cuma satu, tapi ada 3 pembimbing yang selalu siap sedia membantu saya ketika saya mengalami kesulitan. Mungkin kalau di perusahaan sendiri, tugas saya itu atau job desk yang saya kerjakan itu, selain membuat virtual reality, juga ada tugas kecil membuat augmented reality. Kalau virtual reality dan augmented reality sendiri itu bedanya, virtual reality itu usernya atau kitanya yang memasuki dunia maya, tapi kalau augmented reality itu bendanya yang dihadirkan ke dunia real. Mungkin untuk program virtual reality-nya bisa saya sharekan videonya mungkin ya supaya ada gambaran. Baik, Kak. Boleh. Bentar ya. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi saya di sana itu membuat program virtual reality tentang salah satu proses les yang ada di perusahaan. Kalau topik TA-nya saya sendiri menggabungkan antara topik K3 dan juga virtual reality. Jadi ini pertama tampilan main menunya, ada start untuk masuk ke tahapannya, lalu ada quiz dan juga exit. Jika masuk ke start, nanti pengguna akan bisa seperti memasuki dunia virtual dan bisa berjalan-jalan di area pabrik, di mana di sini saya desain usernya itu bisa berjalan-jalan mengikuti tahap-tahapan yang ada di proses les. Kalau misalnya masuk ke tahapan pertama, akan dilanjutkan pada penggunaan finger code sesuai tahapannya yang ada di SOP perusahaan. Lalu selain memberikan gambaran mengenai tahapannya di program VR, juga akan dijelaskan mengenai manfaat-manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan kalau misalnya mengikuti prosedur itu sesuai tahapan yang ada di virtual reality. Selain itu, juga akan ada mini post test di dalam virtual reality itu untuk mengetahui apakah user itu sudah paham atau belum mengenai program virtual reality-nya itu. Gitu. Mungkin kalau mau lihat tahapan yang lain. Boleh, Kak, biar kita semua bisa tahu dari awal sampai akhir. Desa, ini berapa lama belajar bikin begini? Oh, kalau misalnya belajar ini, saya ikut pelatihan virtual reality yang ada di jurusan itu, Bu. Selain itu, kalau misalnya kurang, di YouTube itu ada banyak tutorialnya. Juga ada Pak Delta, sering konsultasi intensif, jadi sering dibantu juga. Oh, ya. Oke, kasih. Jadi pembuatan virtual reality-nya ini kan saya menggunakan program Unity. Itu hanya untuk mengatur
pergerakan sistem modelnya saja, tapi kalau untuk objek 3D-nya seperti mesin, lalu kompresor, alat, dan bahan itu biasanya dibuatnya menggunakan software Blender untuk membuat objek 3D. Jadi nanti kalian kalau misalnya ikut magang virtual reality-nya, pertama bisa membuat objek 3D-nya ini di Blender dulu, lalu nanti dimasukkan ke Unity untuk diberi animasi dan juga pergerakan model gamenya itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau untuk tugas ER-nya sendiri, kemarin itu sudah diinstal di perusahaan dan bentuknya kira-kira seperti ini. Sudah tampil belum ya? Sudah, Kak. Oh iya, jadi ini nanti akan ada di perusahaan itu kemarin sudah disediakan suatu model 3D yang bisa ditempel, dan kalau misalnya ada tamu yang berkunjung lalu men-scan barcode yang ada di pinggir kanan itu akan mendownload aplikasi yang bisa memunculkan objek 3D secara virtual lewat HP, di mana objek 3D secara virtual lewat HP itu berisikan penjelasan-penjelasan mengenai nilai-nilai yang ada di perusahaan. Kalau AR-nya seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman yang saya lakukan di perusahaan. Dan kalau untuk manfaatnya sendiri, seperti yang Bu Indri jelaskan sebelumnya, tentu saja sangat banyak ya. Selain saya bisa mengerjakan topik TA dengan topik yang istimewa dan berbeda dari teman-teman yang lain, saya juga bisa mengasah dan mengimplementasikan soft skill yang saya miliki. Selain itu juga bisa dapat uang saku, sertifikat, pengalaman, dan nggak hanya itu, kalau misalnya nanti ketika teman-teman magang, kalau kinerjanya itu di perusahaan cukup bagus, nggak menutup kemungkinan juga misalnya kalau teman-teman nanti bisa saja langsung direkrut begitu lulus dari Ubaya. Gitu. Kalau dari saya kira-kira seperti itu pengalaman magangnya di ETA. Oke, ternyata pengalaman magangnya sangat banyak dan sangat seru ya, Kak, kelihatannya itu. Iya, banyak belajar hal baru. Selain itu kan juga mengalami konversi SKS, jadi tidak perlu ikut kuliah, tapi tetap bisa mengikuti pelajaran yang sudah ada, karena kan memang topiknya juga disesuaikan dengan topik mata kuliahnya, yaitu K3. Benar katanya Bu Indri, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, Kak. Nah, aku mau tanya nih, pengalaman dan persiapan yang udah Kak Desak tadi omongin itu ada suka dukanya nggak sih di pas magang itu? Kalau untuk suka dukanya, ya tentu karena memang aku dari teknik industri, nggak ada background virtual reality sama sekali, tentu saja waktu pertama itu kayak benar-benar nggak ada gambaran gitu, harus apa. Tapi di Prodi ternyata disediakan yang namanya pelatihan virtual reality. Jadi awalnya aku belajar dari sana. Jadi kayak belajar dari nol gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke, tapi sekarang sudah ada dasar-dasarnya gitu, Kak? Atau Sudah ada dasar-dasarnya. Bahkan sudah bisa membuat programnya juga. jadi pengetahuannya makin banyak nih, Kak Desak ini? Iya, betul. Nggak cuma pengetahuan teknik industri, tapi juga pengetahuan di luar jurusan teknik industri. Oke, Kak. Dari pengalaman yang tadi Kakak bagikan nih, pasti kan ada suka duka yang dialami. Seperti tadi, Kakak nggak ada gambaran harus ngapain karena Kakak dari jurusan TI. Nah, kira-kira di balik suka duka itu pasti kan ada manfaat yang bisa diambil nih, Kak. Kira-kira manfaat apa sih, Kak, yang bisa Kakak bagikan buat teman-teman di sini selama Kakak mengikuti magang? Kalau untuk manfaatnya sendiri ada banyak ya, menambah pengalaman, mengasah soft skill dan hard skill, meningkatkan skill, menjalin koneksi, lalu juga bisa dapat uang saku, terus nanti juga bisa dapat sertifikat, terus nanti juga bisa dapat pengalaman yang mungkin sangat-sangat membantu dan sangat-sangat membuat CV kita itu bisa berbeda ketika nanti melamar kerja nantinya. Dan juga kalau magang, kalau misalnya kinerjanya bagus nanti, mungkin bisa aja langsung direkrut tanpa perlu seleksi lagi. Oh, berarti selain manfaat nih, Kak, boleh nggak sih kasih kayak kata-kata motivasi nih buat teman-teman di sini supaya
mereka juga kepengen magang kayak Kak Desak ini? Kata motivasi ya, kalau dari aku sendiri sih, kata-kata motivasinya jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya nggak coba, nggak akan ada yang tahu hasilnya nanti kayak gimana. Kalau misalnya kayak aku ini kan pertamanya memang nggak ada pengetahuan apa-apa tentang virtual reality, tapi berani aja buat daftar ke Bu Indri, ke jurusan dan mencoba. Nanti juga jadi bisa, gitu. Nggak perlu takut untuk mencoba. Oke, berarti teman-teman yang di sini jangan takut untuk mencoba ya. Jadi kayak Kak Desak tadi, Kak Desak masih nggak punya pengetahuan apapun tentang VR dan Kak Desak sekarang sudah bisa sampai membuat programnya itu sendiri. Nah, Iya, terima betul. kasih Kak Desak atas pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kami selama Kakak magang maupun mengikuti pelatihan VR. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan 5 video seputar testimoni MBKM nih teman-teman. Sebelum masuk ke video, boleh nunut ya, nunut sebentar ya. Boleh, Pak. Saya nambah benefit. Ini mungkin karena Desa belum tahu benefitnya ini. Saya share screen ya. Sambil saya share screen sambil saya tanya nih ke teman-teman yang lain. Saya pernah ditanya satu orang ya. Aduh, ini sebentar. Halo, saya nanti sebentar ya. Ingat nggak orang pertama yang mendarat di bulan? Ayo, ingat ya. Panitia boleh jawab. Iya, ingat Pak. Hah? Iya, Neil Armstrong. Oh ya, oke. Orang kedua? Nah, enggak ingat kan ya? Jadi orang pertama itu selalu enak, pasti akan selalu diingat. Ya. Kalau ada kesempatan, opportunity untuk jadi yang pertama itu, Anda akan selalu dikenang. Ini contoh ini ya. Tadi Kak Desa, ini kalender tahun 2022 lagi didesain ini ya. Kita masukkan teman-teman yang berprestasi dulu, lumayan kan ya, numpang nanti selama tahun 2022 matching terus di mana-mana, di Ubaya, di luar Ubaya, karena kan nanti akan kita kasih juga ke partner-partner yang lain. Jadi tadi Kak Desa nggak sempat mention, bukan cuma ikut Bangkit, tapi top 10% alumni Bangkit. Salah satu dari 3 ini ya. Yang ikut Bangkit kira-kira kalau nggak salah Fakultas Teknik itu ada 11. Jadi dari 11 itu teknik industri ada 4 ya, Kak Desa, terus Febi, Adi, sama siapa satunya? Yolan ya. Yolan. Jadi dari Bangkit itu yang daftar seluruh Indonesia ada 40.000. Diseleksi dengan ketat hanya 3.000. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri keketatannya untuk bisa masuk, diukur dari motivasinya dan lain-lain ya. Terus dari 3.000 ini 10%-nya 3 orang ini, salah satunya Kak Desa ya. Jadi istimewa sekali. Makanya waktu ditanya sama universitas, teknik mau masukkan siapa? Saya pilih yang gambar ini gitu ya. Di samping masih ada yang lain ya. Yang lain nanti yang ini. Nah, ini kakak-kakak kalian yang ikut ISMA, ikut program pertukaran. Kalau kenal sama Kak Elin, waduh dia udah story-story terus dia di York, isinya jalan-jalan macam-macam ya. Ya kalau pas dia kuliah mungkin nggak di story, tapi pas dia jalan-jalan dia story. Ini yang lain-lain yang ikut dapat hibah ini ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya. Artinya pemerintah itu membuat policy untuk kampus merdeka, bukan cuman policy, bukan cuman kebijakan, tapi juga memfasilitasi ekosistemnya dengan menyediakan opportunity ini. Kalau cuma dibilang kampus harus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 3 semester di luar kampus, sudah pikirkan sendiri caranya, itu nggak akan jalan. Ya, itu pasti nggak akan jalan. Tapi kenyataannya ada banyak sekali hibah yang diberikan. Jurusan sudah berusaha sekeras mungkin, Bu Indri sudah berusaha sekeras mungkin, termasuk dengan acara hari ini sosialisasi ya. Nah sekarang selanjutnya tinggal Anda nanti, Anda mau memanfaatkan atau enggak ya. Oke, itu dari saya, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Erik dan Kak Desak sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada kami. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan 5 video seputar testimoni MBKM nih, teman-teman. Untuk panitia bisa langsung diputar video pertama tentang bangkit dan pertukaran pelajar.
semuanya, perkenalkan nama saya Desa Ayu Clara Dewanti, mahasiswa Teknik Industri Universitas Surabaya Angkatan 2018. Saya merupakan salah satu peserta program Bangkit 2021 bidang cloud computing. Program Bangkit 2021 sendiri menyediakan 3 pilihan learning path yang dapat dipelajari, antara lain machine learning, mobile development, dan cloud computing. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Salah satu hal yang saya persiapkan adalah mengembangkan soft skill dan hard skill yang saya miliki. Di era yang berbasis teknologi seperti saat ini, menjadi up-to-date dan menguasai bidang IT merupakan suatu hal yang wajib. Saya percaya dengan mengikuti Bangkit 2021 akan ada banyak hal yang dapat saya peroleh. Tidak hanya mengembangkan kemampuan saya di bidang teknologi dan IT, saya yakin Bangkit 2021 juga akan mengembangkan kemampuan hard skill dan soft skill saya di bidang lainnya, serta menjadi pribadi yang lebih berguna di masyarakat. Dari Teknik Industri Universitas Surabaya. Saya merupakan salah satu peserta program Bangkit 2021 dari bidang mobile development. Nah, untuk bidang mobile development, mahasiswa akan diajarkan dasar-dasar dan konsep keahlian inti selama 1 semester oleh developer Android profesional. Mereka berasal dari Gojek, dilakukan melalui platform daring, yaitu coding, yang menjadi mitra Google Developers and Authorized Training Partner in Indonesia. Program Bangkit 2021 ini saya percaya akan mengembangkan kemampuan saya, baik hard skill maupun soft skill dalam bidang mobile programming. Halo semuanya, saya Febi dari Universitas Surabaya, jurusan Teknik Industri tahun ajaran 2018. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang lolos ke dalam Bangkit 2021. Mana Bangkit 2021 ini merupakan program selama 1 semester yang mengajarkan terkait machine learning, cloud computing, atau Android system, di mana saya sendiri lolos ke dalam cloud computing. Mengapa saya tertarik Bangkit 2021? Saya sendiri merupakan mahasiswa teknik industri, di mana kami dituntut untuk dapat menguasai semua bidang yang terkait dengan industri. Dan kemajuan teknologi untuk saat ini sangat terkait dengan dunia industri. Maka dari itu, saya ingin mempelajari lebih dalam terkait cloud computing ini, di mana sebelumnya kami sebagai mahasiswa teknik industri Ubaya sudah pernah belajar terkait logika pemrograman di semester sebelumnya. Halo, aku Ailin Tanjung dari angkatan 18 jurusan Teknik Industri. Di ISMA ini program di mana pemerintah itu mendukung kita untuk studi selama 1 semester atau 6 bulan di universitas terkemuka di dunia. Nah, universitasnya ini rata-rata ranking dunianya cukup tinggi ya, jadi super prestigious dan bagus. Kemudian untuk semua biayanya itu di cover, mulai dari visa, tiket pesawat, biaya kuliah di luar negeri itu, kemudian biaya hidup, living cost, and then ada uang saku itu setahu juga dikasih, sama kayak keperluan PCR test untuk nanti masuk di pesawat gitu. Perasaanku saat lolos kaget, jadi ya kaget, nggak menyangka, soalnya kan saingannya kan juga banyak, kompetitif juga, pinter-pinter juga, jadi ya I'm lucky enough to be here. Hai semuanya, saya Febi dari Universitas Surabaya, jurusan Teknik Industri. Saya merupakan salah satu awardee Indonesian International Student Mobility Awards atau yang biasa disingkat ISMA 2021. Saya mengetahui ISMA dari Direktorat Administrasi Akademik Universitas Surabaya yang meng-email saya mengenai sosialisasi Hibah 1 dan Hibah 2. Tahapan ISMA sendiri cukup panjang. Yang pertama adalah persiapan. Untuk persiapan ini saya harus melakukan Duolingo English Test karena saya belum memiliki sertifikat TOEFL
atau IELTS atau yang lainnya. Perasaan saya saat saya lolos SMA tentunya sangat senang dan saya sangat tidak menyangka karena saya mengetahui banyak sekali dari pendaftar SMA ini yang berasal dari universitas yang memiliki ranking yang sangat tinggi di Indonesia. Jadi saya sangat tidak menyangka saya bisa lolos ke program ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Desa Ayu Clara Dewanti dari jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Saya merupakan salah satu awardee ISMA atau Indonesian International Student Mobility Award 2021. Selama belajar 1 semester di perguruan tinggi luar negeri, mahasiswa akan mengambil 3-4 mata kuliah dan berkuliah bersama mahasiswa asing lainnya di satu kelas yang sama. Selain itu, kegiatan mahasiswa selama 1 semester ini akan mendapatkan pengakuan setara maksimal 20 SKS di perguruan tinggi asal mahasiswa. Saya pribadi mengetahui program ISMA ini dari sosialisasi tentang pertukaran pelajar yang diadakan oleh Ubaya melalui video conference. Saat itu, saya pribadi masih belum mengerti apapun mengenai adanya program pertukaran pelajar yang ada saat masa pandemi seperti saat ini. Dengan adanya sosialisasi dari Ubaya tersebut, saya jadi mengetahui mengenai program ISMA ini. Dari ribuan mahasiswa yang mendaftar hanya diambil sebanyak 1.000 orang saja. Ketika melihat hasilnya, tentu saja saya sangat kaget dan senang karena jujur saya tidak menyangka bisa terpilih menjadi salah satu di antaranya. Akhir kata, semoga sharing saya ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang sedang menonton dalam mengejar cita-cita kalian. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk ke video kedua nih teman-teman, tentang Kak Berlian yang sedang menjalani magang daring. Untuk panitia bisa langsung diputar ya videonya. Halo, nama saya Berlian. Saya merupakan mahasiswi Teknik Industri angkatan 2018 dari Universitas Surabaya. Saya merupakan salah satu peserta Kampus Merdeka, yaitu studi independen bersertifikat. Hal yang membuat saya tertarik mengikuti program ini adalah karena program ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan juga tidak datang 2 kali untuk saya dapat mengembangkan diri dengan belajar hal yang belum saya dapatkan sebelumnya di kampus, mulai dari hard skill sampai soft skill, di mana tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Juga dengan mengikuti program ini nantinya akan mendapat pengalaman baru dan juga bertemu banyak orang baru. Jadi buat teman-teman yang belum ikut dan masih ragu untuk ikut program Kampus Merdeka ini, buang semua keraguannya, nggak usah khawatir, karena dengan mengikuti program Kampus Merdeka ini akan mendapatkan banyak sekali benefit. Jadi tunggu apa lagi? Baik, sekarang kita akan masuk ke video ketiga tentang Kak Lilis yang melakukan magang daring di Bali. Untuk panitia bisa langsung diputar ya videonya. Nama aku Niputu Lilis Sumeyanti, berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri Universitas Surabaya. Nah, di sini aku bakalan sharing terkait kegiatan MBKM, khususnya magang industri Mitra Ubaya. Hal yang membuat aku tertarik mengikuti kegiatan ini yaitu rasa ingin tahu. Aku sangat penasaran bagaimana sih ilmu-ilmu yang berhasil aku dapatkan selama masa perkuliahan jika diterapkan langsung pada perusahaan. Beragam pertanyaan muncul, seperti apakah teori-teori tersebut dapat diterapkan 100%? Apakah ada tantangan atau hambatan? Bagaimana cara menyikapi tantangan atau hambatan tersebut? Seiring berjalannya waktu, setelah aku mengikuti kegiatan ini, dampak yang aku peroleh tentunya rasa ingin tahu tersebut terjawab. Dampak positif lain yaitu terkait manajemen waktu serta tanggung jawab. Selain itu, banyak manfaat lain yang aku peroleh. Jadi, pada intinya, kegiatan MBKM ini sangat bermanfaat dan sangat patut untuk dicoba. Sekian, sering dari aku, terima kasih. Julia Roberts, Giselle Bundchen, Uma Thurman memiliki kesamaan. Bintang dunia ini sama-sama pernah memakai sepatu karya anak negeri ini. Niluh Jelantik.
Selebriti Indonesia pun banyak yang menggemari dan mengoleksi sepatu kreasi Niluh. Di antaranya Denada, Maudy Kusnaidi, Marcella Zalianti, dan Happy Salma. Berangkat dari mimpi seorang Niluh kecil yang ingin memakai sepatu yang pas di kaki, akhirnya Niluh membuat sepatu yang nyaman dipakai. Kini karya Niluh merambah di lebih dari 20 negara. Bahkan kreasi pertamanya laris manis di Prancis, terjual hingga 4.000 pasang. Karya Niluh Putu Ari Pertami atau yang dikenal dengan Niluh Jelantik juga dipasarkan ke Singapura, Thailand, Australia hingga Republik Maladewa. Latar belakang Niluh sebagai seorang marketing mengasah kejeliannya dalam memasarkan produknya. Usaha Niluh dirintis tahun 2003. Prinsipnya, dalam menciptakan sepatu, setiap perempuan harus bisa memakai sepatu setinggi 12 cm, namun tetap merasa nyaman. Ada lebih dari 100 model sepatu yang ditawarkan, seperti Andrea Woven, Andrea Stud, Tallboot, Kita PF, Kate Ballet, Luca Flat, Sasha Ballet Woven, dan puluhan model lainnya. Harganya mulai dari 1,2 juta hingga 7,9 juta rupiah. Harga cukup mahal karena bahan yang digunakan kulit asli dan dibuat dengan tangan. Mulai dari memotong, menyulam satu persatu dengan teliti, hingga merangkai bagian-bagian sepatu menjadi sepasang sepatu utuh yang siap dipakai. Dalam sebulan, Niluh Jelantik dapat memproduksi hingga 300 pasang sepatu. Tak heran jika sepatu kreasinya telah meninggalkan jejak di berbagai kota di dunia. Oke, sekarang kita akan masuk ke video selanjutnya nih teman-teman tentang Kak Island yang sedang berkuliah di Universitas York. Untuk panitia bisa langsung diputar ya videonya. Sekarang video terakhir nih teman-teman. Untuk panitia bisa langsung diputar ya. Ini adalah live report dari kami di UTC. Jadi di sini sudah ada 8 orang teman-teman yang sedang mengikuti pelatihan VR dari hari Senin hingga hari Jumat ini. Nah, sebelum kita jalan-jalan ke spot-spot cantik di UTC, kita bincang-bincang sedikit dulu dengan dua teman kita, yaitu Clifton dan Leo, mengenai kegiatan mereka selama 5 hari ini. Clifton dan Leo, mungkin bisa diceritakan sedikit alasan dan motivasi ya bagi Clifton dan Leo dan juga teman-teman untuk mengikuti program ini. Ya, selamat siang buat Bu Indri, juga tadi ada Pak Erik dan teman-teman semua. Ya, saya sendiri Clifton dan teman saya Leonardi. Nah, kami di sini bersama 8 teman-teman yang lain di sini juga mengikuti pelatihan VR. Sekarang kami lagi ada di UTC. Mungkin untuk pertama dari alasan kira-kira mengikuti pelatihan VR ya Bu ya. Oke, kalau mendengar dari kata VR sendiri sih
menurut kami itu pertama pada saat kami mendengar programnya itu jauh dari kata teknik industri menurut saya. Karena kalau dari VR sendiri kan lebih cenderung ke arah teman-teman yang dari multimedia, informatika, karena ada program coding juga harus mengatur interface ketika orang memakai Google VR-nya. Nah, tetapi kalau dari saya sendiri sih lebih melihatnya tuh ke arah potensi pengembangan di masa depan. Karena orang-orang sekarang itu merasa kalau misalnya VR ini dulunya itu nggak seberapa dipakai karena hanya beberapa faktor aja yang mungkin menggunakan VR, tapi sekarang itu semua di dunia kerja bisa saja mereka mengimplementasikan dari VR tersebut. Kayak tadi contohnya Kak Desak sudah bisa magang di salah satu perusahaan di mana nanti dalam perusahaan tersebut ketika dia ingin mempresentasikan sesuatu atau mungkin menunjukkan sesuatu, tinggal hanya scan barcode saja. Nah, mungkin itu ke arah AR ya, tapi kurang lebih sebenarnya VR sendiri juga sama. Jadi potensi kerjanya ke depan itu banyak sekali, makanya itu alasan saya kenapa kok saya mengambil pelatihan VR ini. Mungkin Leonardi? Ya, alasan saya buat ngambil pelatihan VR ini, saya melihat di poster itu ada sertifikat. Nah, itu mungkin saja nanti bisa dipakai buat nanti ke depannya ketika kita mau kerja. Kita juga bisa melampirkan itu. Ya, mungkin kan di zaman yang sekarang kan teknologi terus makin maju. Nah, kebanyakan perusahaan juga memakai teknologi VR ini untuk mengembangkan produk-produk mereka. Nah, ketika kita punya kemampuan dalam mengembangkan VR, nah, peluang kita untuk masuk ke dalam perusahaan itu semakin besar. Jadi alasan saya untuk mengambil program VR seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi sama ya dengan Kak Desak tadi, Clifton dan juga Leo belajar dari nol ya. Kemudian dari segi manfaat, apa yang sudah dirasakan atau pengetahuan baru yang diperoleh dari teman-teman selama mengikuti 5 hari pelatihan ini? Kalau manfaat, ya tentunya kurang lebih sama ya seperti yang tadi sudah kami sebutkan pada waktu menjelaskan tentang alasan kami mengapa ngambil pelatihan VR ya. Tapi mungkin untuk manfaat sih lebih ke arah ini ya. Jadi awalnya kita tuh cuma tahu sekedar teori atau sekedar kayak cuma tahu, oh VR tuh seperti ini, ketika kita membuat VR itu kadang orang-orang kan cuma taunya ya lihat dari referensi atau dari sumber-sumber yang terpercaya. Tapi dengan kita mengikuti pelatihan VR ini sampai kita berada di UTC untuk mengambil study case yang di Museum UPC atau Ubaya Penanggungan Center, itu kita bisa langsung terjun di case nyatanya. Jadi kita bisa menyelesaikan kondisi problemnya di mana dan lalu kita bisa mengimplementasikan pada VR-nya. Jadi banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan di sini, dan itu ya tentunya juga bisa menjadi insight baru buat kami. Leo? Ya mungkin saya mau nambahin dikit aja, di sisi lain juga kita diajarkan untuk membuat game. Nah mungkin siapa tahu teman-teman ada passion buat ngembangin game, nah itu dengan teknologi VR ini kita bisa ngembangin game tersebut, kayak gitu. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman tahu game di apa ya, mungkin di Time Zone kali ya. Kalau di Time Zone gitu kan, kalau kalian tahu ada mainan yang pukul-pukulan tikus ya, atau apa itu ya, yang nanti kalau tikusnya keluar terus harus dipukul. Nah itu kalau misalnya dibuat VR-nya tuh bisa teman-teman. Jadi kalian kalau di Time Zone kan lihatnya mainan nyatanya, tapi kalau di VR kalian cuma tinggal nanti pakai kacamata aja, terus pakai semacam controller ya, remote ya. Nanti kita seakan-akan bisa mainan sendiri. Bahkan kalau kalian punya alatnya di rumah, kayak lagi gabut-gabut gitu ya, buat sendiri, main-main sendiri, buat hiburan sendiri. Mungkin itu Bu Olive. Baik, terima kasih, menarik sekali ya Clinton dan Leo pengalamannya selama ikut VR ini. Kemudian suka dukanya apa nih selama mengikuti 5 hari ini? Adakah suka dan duka yang dirasakan selama ikut ini? Mungkin sinyalnya sering jelek di sini atau gimana? Silakan. Oke, untuk suka duka, ya mungkin dukanya dulu aja ya. Kalau duka sih, karena berhubung kami di sini kan juga ya pertama kali juga kami mengimplementasikan teori-teori yang kami sudah dapatkan saat training ya. Jadi kadang itu kalau pas kita kerja sempat ada kayak ngeblank, terus habis gitu
bingung ini kita mau ngapain, terus kayak konsepnya juga kita ya sebenarnya sudah dimatangkan sebelum berangkat, tetapi ketika di sini kok ada perubahan, kok ada perbedaan. Lalu juga karena di sini ya kondisinya nanti bakal museumnya juga ada sempat yang beberapa diubah, jadi kita harus semacam mengubah konsep ya kurang lebih. Jadi kayak untuk beradaptasi kembali, lalu untuk menyesuaikan kembali dengan apa yang kita inginkan dalam pembuatan VR tersebut itu ya cukup memakan waktu dan menguras pikiran lah kalau bisa seperti itu. Dan kita kan di sini juga ya dibarengi sama kuliah. Nah, mungkin salah satunya yang tadi Bu Olive yang sudah bilang kendala sinyal itu ya menjadi faktor utama ya. Jadi kadang kalau misalnya ikut kuliah, terus tiba-tiba dipanggil sama Bapak Ibu dosen, terus kameranya nggak nyala, terus kadang kalau dipanggil nggak nyaut, jadi ya agak takut gitu karena sinyal. Bukan kita karena AFK ya, bukan kita karena nggak ada, tapi kita ikut kuliah kok, ya kan? Lalu kalau sukanya, mungkin Kak Leo yang sukanya gimana? Ya, kalau sukanya yang jelas kita bisa belajar di luar kampus 2 ya. Kampus 3. Oh, maksudnya ya di UBA kampus 2. Ya, kita bisa belajar di kampus 3-nya Ubaya secara langsung. Nah, jadi kita juga bisa lihat alam-alam juga, bisa merasakan hawa-hawa yang sejuk ya di sini ya. Nah, itu sih sukanya kayak gitu. Mungkin Clifton mau nambah lagi. Ya, hitung-hitung dalam tanda kutip liburan. Oke, baik. Oke, makasih Clifton dan Leon. Menarik sekali, semoga bisa memotivasi teman-teman untuk ikut juga di kegiatan Kampus Merdeka yang ada. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saatnya kita jalan-jalan ke titik-titik di mana teman-teman kita sudah standby. Pertama kita ke Pendopo Merah Putih dulu, di sana sudah ada Novi, silakan Novi. Halo teman-teman. Sekarang aku lagi ada di UTC, lebih tepatnya aku lagi ada di Pendopo Merah Putih. Nah, di sini tuh nggak cuma ada Pendopo Merah Putih, tapi kalian juga bisa melihat ada pemandangan. Di situ ada peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu siklus batu pecah, yang ditemukan di sekitar Gunung Penanggungan. Terus di sebelah kirinya, itu merupakan tanaman obat keluarga. Di sana ada kunyit, ada pacar Cina, dan lain sebagainya. Terus di sisi kirinya itu merupakan spot foto. Buat kalian yang suka foto-foto, wajib banget buat kesini. Di sebelah kirinya lagi itu ada hutan bambu. Kalian bisa jogging di sini, bisa foto-foto juga. Terus kita naik sedikit. Di situ bisa kalian lihat ada tangga warnanya pelangi. Di atasnya ada Pendopo Merah Putih. Di sana kalian bisa nongki-nongki, bisa curcol sambil ngeliat pemandangan-pemandangan seperti contohnya danau. Buat kalian yang udah kepo pemandangan danaunya seperti apa, langsung saja lihat ke spot selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Kevin. Kepada Kak Kevin, dipersilakan. Halo semua, saya Michael Kevin, angkatan 19. Sekarang saya akan sudah berada di spot danau buatan. Seperti ini. Oke, untuk Kak Kevin, virtual background-nya masih nyala ya, Kak? Halo, mungkin guys bisa dilanjut dulu ke spot selanjutnya ya. Ini akan di-fixin dulu. Kita ke spot selanjutnya yang di Kak Agnes dulu ya, soalnya masih ada kendala di sini. Oke, halo guys. Sekarang saya teman-teman. Iya, Kak. Oh ya, nge-lag nggak ya video saya ya? Lumayan nge-lag, Kak.
Oke, maaf. Tapi sekarang sudah nggak nge-lag ya? Masih sedikit, Kak. Oke, Tapi oke. masih bisa. Oh ya, ya. Ya sudah, saya lanjutkan saja. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, amfiteater. Di tengah-tengahnya itu ada bertunjuk biasanya di sini. Bentar, aku putar kamera dulu. Ini amfiteater ya. Terus di sini tuh ada kayak bench buat para penonton yang duduknya itu melingkar. Jadi ini nyaman banget sih guys. Kalau misalnya kalian malam-malam ya duduk-duduk di sini nonton pertunjukan gitu. Nah, amfiteater ini bisa dibilang ini terletak di tengah-tengahnya UPC guys. Jadi ini amfiteater di tengah-tengah, itu tepat di depannya ada tempat reservasi buat kalian ya reservasi lah, tahu lah pesan kamar atau gimana. Terus ini buat teman-teman yang biasanya kalau di Terawas malam-malam suka beli mie, bikin pop mie, ini deket sekali dengan Genitri Kantin ya guys. Tuh. Nah, tepat di sebelah buat jelasin kotes-kotes yang ada di UTC ini. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Pelintia Indriani dari Teknik Industri. Nah, jadi bisa dilihat sekarang aku lagi ada di VIP Cottage ya. Sebentar, saya balik dulu kameranya. Nah, bisa selalu ada. Ini kayak nama-nama sayuran gitu ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat rumahnya ini berbentuk seperti rumah panggung ya, rumah panggung yang ada di Jambi. Nah, lalu untuk fasilitasnya sendiri di kamar ini terdapat di cottage ini terdapat 3 kamar dan setiap kamar itu terdiri dari 2 bed. Lalu selain itu juga ada fasilitas seperti kulkas, TV, terus ada water heater, kamar mandi dalam dan ya nyaman banget lah pokoknya di cottage ini. Jadi para tamu-tamu itu biasanya kalau ke sini ya pasti pilihnya yang kode sini karena pastinya di Fortit yang paling spesial juga kalau kalian menginap di VIP teman-teman mau tahu kolam renangnya kita bisa next ke tempat selanjutnya ya untuk melihat kolam renang. Silakan Kak Felix. Halo semuanya, suaraku terdengar jelas gak ya? Sudah Kak. Oke, nah ini aku lagi di kolam renang guys. Nah kolam renang ini salah satu facility yang disediakan oleh UTC buat para tamu yang ada di sini. Kalau kalian berdiri di spot ini, bisa nanti pemandangannya itu harusnya Gunung Pangrango. Karena hari ini cuacanya agak mendung, jadi gunungnya tertutup sama kabut. Untuk mau tahu lebih lanjutnya tentang kolam renang ini, pemandangannya gimana, bisa cek di IG-nya TI Ubaya, IE Ubaya, atau follow IG aku di Felix Jono, bisa nanti lihat pemandangannya. Lalu di sini, di kolam renang ini ada 3 kolam. Yang pertama yang ini, yang besar. Yang kedua, saya balik kameranya. Nah, ini ada kolam jacuzzi, biasanya ada air hangatnya guys, buat kalian bersantai sama keluarga, kayak gitu. Di sampingnya sini ada cottage avocado sama cottage apa gitu. Nah, itu nanti bisa nyambung. Jadi ini cottage besar buat tamu yang banyak gitu sekaligus buat bersantai atau buat liburan. Biasanya cottage besar itu digunakan untuk sekolah-sekolah yang sedang menginap untuk acara seperti GPB, studi ekskursi atau dan lain-lain. Nah, di bawah situ ada kolam ketiga, kolam kecil. Di sini ada air terjun dari kolam pertama. Gitu. Tapi di sini pemandangannya kurang bagus. Jadi aku saranin kalau kalian di atas sini nanti bisa lihat gunung penanggungan. Oke, dari aku sekian aja. Kita kembali ke selanjutnya ke Kak Fernando di The Farm. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Felix. Sekarang aku Fernando dari The Farm. Nah, jadi di The Farm ini kita punya
ada kandang sapi di sana. Jenis sapi yang disediakan ini bukan jenis sapi yang biasanya buat sapi perah, tapi buat sapi potong. Jadi ada jenis limousin dan semental. Kemudian di sisi kirinya, di sini ada kolam ikan lele dan kolam ikan nila yang biasanya dibiarkan untuk di kebun aquaponik. Kebun aquaponik itu merupakan semacam hidroponik, namun dari aquaponik ini dengan kolam ikan. Jadi air dari kolam ikan akan disalurkan ke tanaman di kebun aquaponik. Dijernihkan akan dibalikan lagi ke kolam ikan itu. Dua kandang domba kebetulan diambil untuk diambil susunya atau untuk buat pakaian. Selanjutnya teman kita Kak Kevin yang Halo, maaf tadi ada kendala teknis. Nama saya tetap Michael Kevin, saya angkatan 19. Saya akan mengajak kalian jalan-jalan. Yang pertama ada di spot danau. Ini di UTC ini ada danau yang danau buatan dan di sana terlihat panel surya yang digunakan sebagai energi terbarukan. Selanjutnya kita jalan sebentar, kita akan melihat spot lapangan basket dan lapangan futsal yang bisa kalian gunakan ketika kalian berada di UTC ini. Selanjutnya kita akan jalan sebentar untuk melihat camping ground. Nah, di sini terlihat tulisan Ubaya Training Center dan bendera-bendera tersebut bertuliskan fakultas-fakultas yang kita punya di Ubaya. Nah, seperti yang terlihat, ini lapangan futsalnya dari dekat. Bentar ya, masih jalan ke camping ground. Soalnya agak jauh sedikit. Nah, di sana terlihat tulisan yang ada lobi, UPC, dan camping ground. Bisa dilihat di sana terdapat tenda-tenda warna-warni. Nah, itu kebetulan ada acara untuk pramuka anak SMA. Selanjutnya saya akan ke spotnya Kak Welin. Oke, halo guys. Jadi bertemu saya lagi di sini. Saya sekarang lagi ada di UPC nih, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ada tulisan Pendopo Mojopahit ya. Nah, ini dia pendoponya. Nah, ini lagi ada persiapan untuk acara nanti malam nih, teman-teman. Ada kayak seminar gitu. Terus pendopo ini selain itu ya bisa juga biasanya digunakan untuk acara seminar, pertemuan. Nah, ini juga ada tempat buat pertunjukan. Bisa dilihat ya, itu kayak ada alat musiknya. Nah, lalu yang paling spesial dari UPC ini ya teman-teman, karena view-nya ini loh, wah sayang banget sih ini gunungnya lagi ketutupan kabut ya, karena cuacanya lagi mendung juga, tapi biasanya ini gunungnya kelihatan bagus banget dari sini. Terus kalau di sini enaknya itu kalian bisa belajar, lalu sambil menghirup udara segar dan juga menikmati view dari Gunung Penanggungan ini. Nah, lalu di bawah sini ada seperti miniatur dari Gunung Penanggungan. Bisa dilihat di situ yang paling menonjol itu adalah puncak dari Gunung Penanggungan. Lalu di sekelilingnya ada
anak dari Gunung Penanggungan, di situ ada 8 gunung. Nah, lalu kalau kita dari pendopo tadi, lalu kita turun. Nah, di sini ini ada museum UPC, teman-teman, inovasi ulang untuk ditata ulang. Ini berisi tentang sejarah Gunung Penanggungan, lalu ada juga rute pendakian, lalu ada juga arca. Oke, mungkin segitu saja UPV dan juga The Farm bisa saya kembalikan ke MC. Terima kasih.